Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'd. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan memulai kajian perdana kita dengan izin Allah, kajian perdana kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau juga disebut dengan Masailu Ta'lim, ya. Jadi nama kitab ini tuh bisa disebut Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, bisa juga nama kitab ini disebut Masailu Ta'lim, ya. Yang mana kitab ini dikarang oleh uh, Syekh Bafadil, ya, Syekh Bafadil Al-Hadrami. Namanya Abdullah bin Abdurrahman Bafadil Al-Hadrami. Makanya disebut Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karena beliau berasal dari Hadramaut, Yaman. Makanya disebut Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pengarang kitab ini Al-Alim Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Bafadil Al-Hadrami As-Sa'di Al-Madhaji. Beliau dari suku Sa'ad Al-Ashirah dari Madhaj. Jadi nama beliau yang terkenal itu Bafadil. Jadi kalau disebut Syekh Bafadil Al-Hadrami, ya. Beliau itu dilahirkan di Tarim, Hadramaut, ya, Yaman sana, Yaman Selatan, ya. Ada Yaman Utara, Yaman Selatan, ya. Yaman Utara itu yang berbatasan dengan Saudi. Yaman Selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, beliau itu dilahirkan di Tarim, Hadramaut pada tahun 850 Hijriah. Kemudian beliau berpindah ke daerah Syahr, kemudian ke Aden. Aden itu Yaman Utara, ya. Kemudian beliau tinggal di Haramain, di Mekah, Madinah. Kemudian beliau sebelum wafat kembali lagi ke Hadramaut dan meninggal di Syahr dan dikuburkan di sana pada tahun 918 Hijriah rahimahullahu taala. Berarti beliau hidup sekitar 68 tahun, ya. Ya, umur yang rata-rata lah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan intahat riyasatul fikhi lahu fi biladi Hadramaut. Jadi beliau dikatakan sebagai orang yang apa ya, ketuanya para ulama fikih Syafi'i pada masanya, ya. Dan beliau juga banyak mengarang kitab, di antaranya kitab yang kita bahas sekarang yaitu Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Beliau juga punya kitab namanya Al-Hujjaj Al-Qawati' fil Wasil wal Qati', punya kitab Al-Fatawa, punya kitab Risalatun fi Ilmil Falak, dan yang lain-lain. Dan kitab ini juga disyarah oleh banyak ulama, di antaranya syarah yang terkenal itu ada Al-Manhaj Al-Qawim, ya, syarahnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan itu yang saya pakai syarahnya, ya. Jadi Al-Manhaj Al-Qawim fi Masail Ta'lim, syarah atas Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah fil Fiqh Asy-Syafi'i, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, rahimahullahu taala. Ada juga karangan saya punya satu lagi sebenarnya syarah kitab ini tuh di sana kitabnya. Itu juga syarah terhadap kitab ini. Saya lupa nama judulnya, syarahnya itu apa ya? Saya lupa nama syarahnya. Ada satu lagi, ya, cetakan Darul Fikr warna hijau. Dan insya Allah dari kitab ini, ya, itu bisa dikatakan ya setara dengan Fathul Qorib lah.
ya, dari sisi pembahasannya, dari sisi isinya. Jadi kalau kita kemarin membahas kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, masuk ke sini ya itu cocok sebenarnya. Jadi masuklah untuk naik ke atas ya, ke level kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah itu sesuatu yang pas. Jadi kan di sana banyak madrasah ya, madrasah fikih Syafi'i dalam arti punya kurikulum tersendiri masing-masing wilayah gitu ya. Kalau di Indonesia kan umumnya ya kita berasal dari Safinah biasanya, Safinah, kemudian ke Fathul Qarib, kemudian ke Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu yang umum sekali di Indonesia. Kalau di Yaman ya beda lagi, dia dari Arisalah Al-Jami'ah, kemudian ke Mukhtasar Latif, kemudian ke Fathul Qarib kadang. Setelah Fathul Qarib kemudian uh, ke kitab yang lain, dan setelahnya itu ke kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi dengan syarahnya. Biasanya syarahnya dengan syarah yang umum itu Kanzur Ragibin Imam Al-Mahalli. Di Mesir pun sama. Nah, setelah Minhajut Thalibin dengan syarahnya, sudah ke atasnya itu nanti pengembangan. Ya. Itu di antara ya madrasah kita mempelajari kitab fikih Syafi'i. Jadi dari manapun ya sama sebenarnya. Nah, khusus untuk kajian kita kali ini, kita insya Allah akan membahas khusus bab puasa saja dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau kitab Masailu At-Ta'lim ini. Untuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Karena sebelum kita memasuki bulan Ramadan, lebih baiknya, lebih afdolnya kita menguasai dulu nih tentang ilmu-ilmu berkaitan tentang puasa di bulan Ramadan atau terkait dengan asyam supaya kita menjalankan aktivitas puasa Ramadannya dengan keadaan ala basiratin ya, dengan keadaan menguasai terkait dengan masalah-masalah terkait ibadah saum sehingga kita tidak uh, bingung atau juga tidak melakukan suatu kesalahan yang karenanya kemudian kita puasanya bisa tidak sempurna atau cacat atau bahkan bisa melahirkan dosa. Karena para ulama mengatakan al aslu fil af'al atau qayyud bi ahkamillah. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syarak. Oleh karenanya sebelum kita menjalankan suatu perbuatan hendaknya kita tahu dulu hukumnya. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat, mengkreasikan ya, dalam perkara agama ini tanpa ada dasarnya dalam Islam, maka perkara itu tertolak. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana kitab ini sebenarnya syarah daripada Arba'un Nawawiyah, cuma ditambahkan 5 hadis atau 10 hadis jadi 50 hadis ya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka beliau menjelaskan secara mantuk hadis ini menyatakan wajibnya setiap perbuatan kita itu sesuai dengan syariat. Jadi wajib syariat itu menjadi hukum, menjadi hakim atas setiap perbuatan kita. Dan wajib setiap perbuatan kita itu ya sesuai dengan syariat. Nah, itu secara mantuknya yang itu melahirkan kaidah al aslu fil af'al atau qayyud bi ahkamillah. Hukum asal perbuatan seorang muslim itu terikat dengan syariat. Begitupun secara mafhum, setiap perbuatan yang memiliki dasar dalam syariat, baik secara umum, maka itu adalah sesuatu yang bagian dari syariat dan tidak tertolak. Itu mafhum mukhalafah daripada hadis tersebut. Jadi setiap itu ada dasar dalam syariat, walaupun secara umum, maka itu tidak bisa dikatakan sesuatu yang tertolak. Tapi itu dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari syariat. Ya, itu sedikit tentang mukadimah kitab ini dan kedepannya ya insya Allah 7 atau 8 kali pertemuan kita bisa menamatkan bab ini. Pendek kok bab kitab Siam tuh pendek. Di berbagai macam kitab tuh kitab Siam tuh pendek. Nah, kalau mau lebih panjang lebar secara detail itu kita bisa kaji fikih Siamnya Syekh Hasan Hito 120 halaman lebih. Itu khusus membahas puasa dalam madhab Syafi'i. Karya Syekh Hasan Hito itu fikih Siam. Nah, itu baru itu detail itu. Nah, detail. Cuman kita nggak terlalu ada waktu lah kalau bahas kitab itu harus
kajian offline lah bagusnya kalau yang kayak gitu. Kalau online kurang kurang cocok. Keburu bosen kitanya. Baik, silakan bisa dibuka kitabnya atau lihat PDF-nya. Ya, saya sekali lagi pakai sarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami ya, yang cetakan Darul Mustafa.